Al-Hadisul Rabi, hadis yang nomor 4. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman, jadi anaknya bernama Abdurrahman. Siapa nama aslinya? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, kemarin kita bahas tentang nama-nama Abdullah. Ternyata anaknya Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud sama-sama dikasih nama Abdurrahman. Jadi nama Abdullah sama Abdurrahman di kalangan Arab dulu itu biasa, banyak digunakan oleh orang. Enggak ada yang namanya Jawa, bahasa Jawa enggak ada. Abdurrahman, Abdullah. Rabbiya, semoga meridhai Allah Ta'ala, yang mengasihi Allah, anhu kepada Abdullah. Qala, berkata siapa Abdullah, haddatsana, menceritakanlah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan adapun Rasulullah itu as-shadiq, orang yang benar, al-masduq, yang juga dibenarkan. Ini penting. Jadi di dalam redaksi hadis ini disebutkan haddatsana Rasulullah bahwa as-shadiq al-masduq, as-shadiq yang benar, al-masduq yang diakui kebenarannya oleh orang lain. Jadi orang yang benar, orang yang baik, bukan hanya sekedar ngaku bahwa dirinya itu baik, tapi juga diakui oleh orang lain bahwa dirinya itu baik. Nabi Muhammad itu beliau sosok pribadi yang jujur, bukan hanya ngaku bahwa beliau adalah jujur, tapi juga diakui oleh umatnya bahwa beliau adalah jujur. Nah, kalau kita kan banyak hari ini yang hanya sekedar ngaku baik, ngaku benar, tapi belum tentu dikatakan baik oleh orang. Belum tentu dikatakan jujur oleh orang. Itu banyak hari ini. Banyak redaksi dalam hadis ini kemudian disebutkan secara jelas as-shadiq al-masduq, orang yang benar dan juga dibenarkan oleh orang lain. Gimana ceritanya? Nabi menceritakan itu. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian. Ahadakum itu menggunakan salah satu karena hampir semua kalian itu, semua manusia. Yujma'u, dikumpulkan mulkuhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya. Jadi manusia itu tidak ujung-ujung besar, tidak ujung-ujung ada di dunia. Semua makhluk tidak ujung-ujung besar. Lebih khusus kepada manusia, maka penciptaannya dimulai dari dalam perut ibunya. Arba'ina, 40 yauman. Jadi proses penciptaan itu 40 hari. Nutfatan, berupa nutfah. Nutfah itu pertemuan sperma laki-laki dengan sel perempuan, yang disebut dalam bahasa spermatozoa. Itu nutfah. Berapa hari? 40 hari. Summa yakunu, kemudian ada siapa hukum alaqatan, menjadi alaqah. Dari nutfah kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah. Misladalika,
Misal dari seperti itu maksudnya arba'ina yauman, 40 hari dalam bentuk anak. Jadi 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk anak. Summa kemudian yakunu ada sebagian mudghatan menjadi mudghah. Misal dari seperti itu 40 hari juga. Jadi tak cukup ada. Manusia itu diciptakan dari nutfah dulu, prosesnya nutfah dulu, alaqah baru kemudian mudghah. Kalau 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah, berarti berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan itu adalah proses penciptaan. Apakah kemudian Allah tidak bisa menciptakan langsung mudghah? Bisa. Justru ketika Allah menciptakan proses dari nutfah alaqah sampai ke mudghah ini adalah rasa belas kasihan Allah, rasa sayang Allah terhadap seorang ibu. Karena khawatir tidak mampu. Summa, setelah 4 bulan itu di mana? Summa, kemudian Yusuf diutus ilahi kepada ahadukum itu al-malak, seorang malaikat. Fayaqul kemudian meniupkan fihi ke dalam ahadukum itu ar-ruha kepada ruh. Makanya setelah 4 bulan janin yang ada dalam kandungan itu kemudian datanglah seorang malaikat yang diutus Allah untuk meniupkan ruh kepada janin. Makanya umur 4 bulan kalau menurut Imam Hanafi, umur 4 bulan kandungan itu sudah haram artinya digugurkan kandungannya. Sudah tidak boleh. Karena itu sudah berupa manusia, sudah ada roh. Berarti kalau menggugurkan kandungan 4 bulan berarti itu sama dengan membunuh manusia. Itu ruh. Setelah ditiupkan ruh bagaimana? Wa yu'maru dan diutus bi arba'i kalimatin dengan 4 ketentuan. Jadi setelah ditiupkan ruh itu kemudian malaikat disuruh untuk menulis 4 ketentuan terhadap orang, terhadap janin. Apa yang ditulis? Dikat birizkihi, menulis rezekinya. Rezeki orang kecil, banyak, sedikit, itu sudah ditulis, sudah ada. Makanya orang yang mencari rezeki itu harus sesuai dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sejak lahir. Kalau kemudian ada saat ditakdir miskin, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu pada tulisan malaikat? Itu yang disebut dengan kodok. Ketentuan-ketentuan rezeki kita siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi senajan seperti itu kita bisa melihat bahwa ketika orang itu ditakdir, ditulis tidak punya oleh Allah, tapi dalam kehidupannya itu bergelimang harta, lihat pada suatu hari ketika dia mau meninggal, dia sudah kehilangan harta semua. Ketika dia kehilangan semua hartanya, maka itulah yang disebut dengan ketentuan. Nanti akan dibahas. Rezeki sudah diatur. Makanya kalau ada manusia itu takut bahwa rezekinya itu hilang, takut kelaparan, itu tidak masuk akal. Selama hidup kita masih ada, berarti rezeki kita masih ada. Yang penting rezeki itu ditulis berdasarkan kebutuhan kita, berdasarkan kebutuhan manusia. Ada dalil lama itu mungkin dunia ini akan cukup memenuhi seluruh kebutuhan alam semesta. Tapi dunia
dunia ini tidak akan pernah cukup memenuhi nafsu keserakahan satu orang saja. Tidak mungkin cukup. Tapi kalau kemudian kita berdasarkan kebutuhan, itu semuanya pasti cukup. Tapi kalau berdasarkan pada keinginan, manusia tidak akan pernah puas sampai kemudian ajalnya tersebut. Jangan pernah puas. Punya satu mobil ingin dua mobil, punya satu rumah ingin dua rumah, punya kendaraan satu ingin dua, punya 1.000 rupiah ingin 2.000 rupiah. Sampai kapan kemudian keinginan ini? Sampai mati. Kalau kita menuruti keinginan dan nafsu itu, maka kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Bukan rezeki. Yang kedua adalah wa ajalihi, dan ajalnya. Orang itu sudah diketahui oleh Allah kapan meninggalnya, tahun berapa dia memiliki umur di dunia. Itu sudah tahu, sudah ada ketentuannya. Yang berbeda adalah sebab dari kematian itulah yang berbeda. Sebabnya yang berbeda. Tapi kalau kematian sudah ditentukan oleh Allah, dan kalau kematian itu datang pada kita, maka kita tidak akan pernah bisa lari. Makanya tidak usah putus asa dalam kehidupan. Wa amalihi, dan yang ketiga adalah amal perbuatan. Perbuatannya baik atau tidak baik. Kalau tidak baik sudah menjadi ketentuan, maka sebaik apapun kita, suatu saat kita pasti akan berada pada posisi yang tidak. Makanya kita selalu berdoa, semoga kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah husnul. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan menjadi orang baik dan tidak baik. Wasakiyun wasaitu, wasakiyun wasaitu, ausaitu, celaka atau bahagia. Bahagia enggak di dunia? Bahagia enggak? Celaka enggak di dunia dan di akhirat? Kita enggak pernah ada yang tahu. Setiap manusia ini enggak ada yang tahu kepada ajal orang lain, enggak ada yang tahu kepada rezeki orang lain, enggak pernah ada yang tahu apakah perbuatannya baik atau tidak, enggak ada yang tahu kepada celaka atau bahagianya. Makanya kemudian ketika kita tidak pernah tahu kepada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang, kita tidak bisa kemudian menjustifikasi orang lain itu lebih buruk daripada kita. Itu pesan yang ingin disampaikan. Kemudian diperjelas dalam hadis ini. Allah, maka demi Allah, Allati yang la ilaha, tidak ada Tuhan kowe selain Allah. Inna hadatun, bahwa sungguhnya kalian semua layak malu akan berbuat baik, akan berbuat di amalin ahli jannah dengan perbuatan-perbuatan ahli surga. Jadi selama hidup kita ya sudah sekolah, sudah baik, tak perlu lagi ma'rufatan lawan ahli munkar, melakukan segala perintah Allah, kita menjauhi segala bentuk larangan Allah. Saya manusia hatta mayakuna, hatta sehingga mayakuna, maaf sesuatu yang kuna ada apa bainahu di antara hukum wa bainaha dan jannah itu illa biroin, kecuali satu diro itu satu hasta itu kalau dalam meter setengah meter. Kita melakukan kebaikan, sholat, puasa, baca Al-Quran, semua kebaikan itu kita lakukan. Sampai kemudian, kapan kita terakhir? Ajal kita kapan? Sampai antara kehidupan dengan ajal kita itu hanya sebatas satu diro, setengah meter. Setengah meter baru kemudian fayas biku
kemudian saya kalau diamali ahlinar, saya berubah. Kalau kemudian di dalam catatannya adalah diamali ahlinar, melakukan perbuatan ahli neraka, saya berubah, maka dia pasti akan masuk. Maka banyak cerita-cerita orang yang soleh kemudian di akhir hayatnya suul khotimah. Banyak orang-orang yang sudah menjadi kiai soleh tapi di akhir hayatnya suul khotimah. Padahal hanya satu kasta. Sebentar lagi meninggal. Nah, kita nggak pernah tahu kan? Apakah kita kemudian suatu saat itu adalah bagian dari orang itu atau tidak? Maka kemudian disebutkan wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ahadakum, salah satu dari kalian semua yang mendiamkan ahlinya kalau mengerjakan perbuatan ahli neraka, hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dzira'in. Begitu juga ketika kita melakukan kejelekan seumur hidupnya melakukan kejelekan, seumur hidupnya melakukan kemaksiatan, sampai kemudian antara ajal dengan kehidupan itu hanya setengah meter. Karena untuk jannah di sini adalah akhir hayat kita, ajal. Karena untuk masuk jannah harus tinggal illa diroin, tinggal setengah meter. Fayaz biku alaihim kita. Setelah tinggal setengah meter itu kemudian ditunjukkan ini kitab yang ditulis oleh malaikat Allah berada di jannah. Fayaz malu diamali ahli jannah. Ternyata orang yang melakukan kejelekan seumur hidup, setelah tinggal setengah meter hidupnya itu kemudian diletakkan tulisan, ternyata dia adalah ahli surga. Kalau ahli surga bagaimana? Yang kalau dia ahli jannah ayat berubah, maka dia pasti masuk surga. Maka banyak, ada satu cerita kemudian ketika dia ada orang membunuh 99 orang yang sudah dibunuh. Kemudian dia datang kepada ulama Yahudi. Ya saya sudah 99 orang yang saya bunuh. Apakah Allah akan mengampuni saya? Maka kemudian ulama mengatakan, tidak bisa. Oh, satu aja berat, bagaimana 99? Tidak. Satu aja membunuh orang itu sangat berat. Itu dosa besar. Apalagi 99, dan Anda adalah orang yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Bahasa Allah. Ketika mendengar jawaban seperti itu, sang pembunuh itu ngomong, oh kalau seperti itu saya bunuh aja sekali, biar terserah. Terus, jadi dia adalah 100 orang membunuh. Yang terakhir adalah ulama yang ditanya. Kemudian dia datang kepada ulama. Ketika dia datang kepada ulama, dia bertanya, yang sama, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Maka ulama itu kemudian ngomong, kalau niat tobat, maka bertobat, karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi dengan taubat yang bersungguh. Nah, ketika niat taubat, mendengar jawaban seperti itu, Allah diampuni oleh Allah. Dia kemudian bertanya, bagaimana caranya bertobat? Kemudian orang bilang, mandi dulu, mandi datang ke masjid, mandi dulu, wudu. Setelah itu kemudian sholat taubat. Setelah mandi meninggal, belum sempat taubat. Sing bingung itu malaikat. Dalam sing bingung itu malaikat. Yang malaikat yang penulis baik itu mengatakan, ini sudah punya niatan taubat. Orang yang sudah memiliki niatan taubat bulat kepada Allah, maka dia pasti akan dihapus dosa-dosa yang telah. Tapi orang
dilakukan taubat, dua malaikat itu kemudian matur kepada Allah. Setelah matur kepada Allah, maka lihat apakah antara jasad yang meninggal dengan jarak rumahnya, jasad yang meninggal dengan masjid lebih dekat mana. Ternyata setelah itu lebih dekat masjid. Setelah lebih dekat masjid berarti dia memiliki ampunan Allah dan dia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Belum lagi cerita-cerita yang kemudian ada seorang perempuan yang hanya sekedar melakukan satu kebaikan di akhir hayatnya, memberikan ilmu seekor anjing yang kemudian diampuni oleh. Artinya apa? Manusia ini kita tidak ada yang tahu. Kita tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa diri kita baik selama kita masih sehat begini. Karena amal perbuatan itu menurut hadis ini akan dinilai setelah akhir hayat illa birohim. Di akhir hayatnya itu kemudian kita akan dinilai oleh Allah apakah ini masuk pada catatan baik atau catatan tidak baik. Termasuk dalam rezeki, termasuk dalam ajar, termasuk dalam skill usaha. Banyak orang-orang yang kaya kemudian setelah tua kemudian jadi miskin, banyak tidak menikmati apa-apa, banyak. Lainnya kemudian kita itu sudah ditentukan oleh Allah amal perbuatan kita seperti apa, rezeki kita seperti apa. Hebatnya, untung kita tidak pernah tahu rezeki kita itu berapa, saking bahagia atau tidak itu, dan kita masuk surga atau tidak, untung kita tidak. Kalau kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, kita harus mengaku diri untuk menjadi manusia yang baik, dekat kepada Allah. Terus kita menambah kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, kita harus bersujud kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Bukan kita melakukan maksiat dengan alasan sudah itu sudah menjadi ketentuan Allah. Tidak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang kemudian kita ambil hikmah dari hadis? Allah itu mengetahui semua kehidupan kita di alam semesta ini sebelum penciptaan. Jadi Allah itu sudah tahu bagaimana sampai nanti di alam dunia itu sudah tahu. Makanya Allah tahu kepada sesuatu yang terang benderang dan terang benderang umum maupun yang dilakukan secara sembunyi. Tahu. Karena itu sudah ada di tahu. Nah itu yang harus kita pahami. Kalau kemudian kita Allah itu tahu kepada kita semua perbuatan kita secara umum maupun sembunyi-sembunyi, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik karena Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah tidak ada satupun manusia yang bisa memutuskan bahwa dirinya adalah baik. Sekalipun sampai sholat, saat sering mengaji, saat sholat tahajud, saat selalu mengaji dan lain sebagainya, tidak bisa kemudian mengatakan bahwa diri saya adalah orang baik. Kok bisa begitu? Karena di dalam catatan kita tidak pernah tahu akhir dari kehidupan. Yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan baik selama hidup kita. Itu yang dinilai oleh Allah akhirnya. Selain niatnya, yang pertama dengan dinamakan niat itu, yang kedua adalah akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya itu baik, maka dia pasti akan dimasukkan dalam surga. Tapi ketika akhir hayatnya tidak baik, maka dia pasti akan dimasukkan. Oleh karena itu kemudian kita selalu berdoa
yang baik, terus istiqomah, dan kemudian kita menjadi manusia yang muslim beriman ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu. Yang keempat adalah kita disuruh tenang, memupuk hati kita dalam mencari rezeki. Rezeki kita itu sudah ada yang ngatur, tidak akan pernah tertukar. Jangan dibela-belain kemudian kita mencari rezeki, meninggalkan sholat, melanggar perintah-perintah Allah. Jangan dibiarkan. Banyak rezeki itu sudah ada yang ngatur, kita cukup mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira itu sekian karena ada sudah mau ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Saya akhiri, semoga kita mendapatkan barokah dari wasilah membaca buku Arba'in Nawawi ini, sehingga kemudian kehidupan kita menjadi baik, amal kita menjadi amal yang istiqomah, dan suatu saat ketika dipanggil oleh Allah kita menjadi manusia yang husnul khatimah. Amin. Akhirul kalam, Allahumma fiqna wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.